Kemudian ada contoh HbA1c. Oke. Ada hasilnya, nilai rujukan, satuan, dan metode. Mungkin kebanyakan di laboratorium begini ya hasilnya, format hasilnya begini. Kemudian kita masuk pembahasan satu persatu mulai dari parameter. Apa itu parameter? Pada LAS, parameter pemeriksaan biasanya dikeluarkan sesuai dengan nama dari pemeriksaan di alatnya. Ada juga biasanya di custom juga nggak sesuai dengan di alatnya. Contohnya misalnya glukosa ya. Biasanya kalau di alat kimia klinik tuh namanya glukosa aja. Tapi pada hasil kita biasanya glukosa suatu, glukosa 2 jam setelah makan, glukosa puasa itu biasanya itu kalau dari di glukosa. Kemudian pemeriksaan pada hasil ini terdiri dari judul besar. Contohnya judul besar itu misalnya bidang hematologi. Kemudian judul kecilnya itu contohnya hematologi lengkap, hematologi rutin. Mungkin subjudulnya contohnya mungkin indeks eritrosit, indeks trombosit itu subjudulnya dan nama tes itu nama yang contohnya HB ya langsung ke tesnya yang dikeluarkan oleh alat hasilnya gitu. Jadi biasanya LAS itu ada judul besar, pengelompokan hema, hemos, kimia, imun, sero, mikro, dan sebagainya. Ada judul besarnya, judul kecilnya, subjudulnya, dan nama tesnya yang pasti. Di LAS itu biasanya hasil dikelompokkan dengan jenis pemeriksaan yang tadi ya, yang saya bilangkan tergantung dari user dan kebijakan yang berlaku, tergantung dari dokter PK-nya, tergantung dari analisnya yang meminta ke vendor LAS-nya nanti, minta disettingin gimana gitu. Kemudian ini ada beberapa contoh dari mungkin hasil LAS, hasil laboratorium yang pernah saya pakai. Ini tadi hasil misalnya ini pemeriksaan hematologi ya, judul pengelompokannya hematologi, nama pemeriksaannya hematologi lengkap. Di sini contohnya hematologi lengkap. Mungkin ada hematologi rutin tergantung dari nanti mungkin form lab-nya atau kebijakan rumah sakitnya. Ini subjudulnya nilai rata-rata eritrosit. Kemudian ini baru tesnya ini yang paling kecil ini tesnya seperti HB, HT, RI, kemudian trombosit, leukosit. Kemudian ini termasuk subjudulnya juga hitung hitung jenis leukosit. Untuk nama tesnya ada di sini, ada basofil, eosinofil yang seperti mas mbaknya yang dilakukan di laboratorium. Kemudian hasil ya, hasil biasanya di LAS itu berupa angka. Ini kebetulan angka semua. Biasanya kalau angka berarti kuantitatif ya. Nanti ada saya contohnya yang kualitatif berupa mungkin kata-kata. Nilai rujukannya ini tergantung dari alat dan metode yang kalian pakai ya. Biasanya nilai rujukannya didapat dari alat dan metode yang dipakai, dapat dari aplikasi dari alat yang kalian pakai. Kemudian satuannya adalah satuan yang sesuai dengan alat. Jadi satuan di parameter atau tes yang dilakukan atau yang ditampilkan itu harus sesuai dengan satuan yang ada pada alatnya. Jadi jangan sampai beda ya. Ada gram per liter, ada gram per desiliter, jadi jangan sampai salah. Eh, Kemudian lanjut, ini salah satu contoh format hasil laboratorium. Ini contohnya yang kualitatif ya, yang contohnya hasilnya yang kata-kata ya. Contohnya ini hasilnya non reaktif, nilai rujukannya non reaktif, ada metodenya, ada pengelompokannya serologi, ada subjudulnya. Lanjut ke hasil ya. Hasil pada LAS bisa berupa angka yang sudah saya jelaskan tadi ataupun lainnya. Hasil dapat dari alat yang kita kerjakan secara manual, kemudian diinput di LAS jika belum terkoneksi. Dan LAS juga mampu mengkoneksikan agar hasil dari alat langsung masuk secara otomatis ke LAS. Jadi user atau analis tidak perlu menginput hasil lagi satu persatu, jadi lebih efisien ya. Ini salah satu keuntungan jika teman-teman udah memakai LAS ya. Kemudian hasil-hasil yang telah diinput ataupun telah masuk secara otomatis perlu diverifikasi dan validasi oleh analisnya. Jadi di LAS seharusnya di LAS itu ada menu verifikasi dan validasi. Jadi gunanya analis di lab itu yaitu
untuk verifikasi dan validasi hasil yang akan kita keluarkan gitu, sesuai dengan diagnosa, keadaan pasien dan segalanya. Ini contohnya dari hasil urin lengkap. Ada pengelompokannya. Ini penggelompokan dari pemeriksaan urin. Judul besarnya urin lengkap, subjudulnya ada makroskopis ya. Mungkin teman-teman udah terbiasa dengan urin ya. Ini pemeriksaan yang biasa dilakukan di dalam lab ya. Ada hasilnya juga, nilai rujukan, satuan, metode ya. Ini salah satu biasanya kalau di lab yang masih memakai metode cari celup, itu warna dan kejernihannya yang secara makroskopis di input manual. Jadi kuning ini hasil kuning dan jernih ini diinput secara biasa pengetikan atau ada format tinggal pilihan aja. Kuning, merah, kemerahan, hijauan tinggal pilih tergantung nanti di setting di LAS-nya. Kemudian kejernihannya juga atau diketik jernih juga bisa dipilih kalau ada emang format di LAS-nya dengan jernih, agak keruh-keruh biasanya begitu ya. Tinggal dipilih di LAS-nya atau diketik sendiri. Kemudian ini dari segi kimia ya. Biasanya dari segi kimia ini dari metode cari celup ini sudah secara otomatis masuk ke LAS. Jadi ini yang 10 parameter ini teman-teman biasanya kalau udah menggunakan LAS yang sering dipakai biasanya udah otomatis masuk ke LAS. Jadi hasil-hasil ini yang udah secara otomatis tinggal divalidasi oleh mungkin di lab PJ-nya ya ataupun dokter yang sedang ada di situ. Kemudian masuk dari sedimen, ini juga salah satu pemeriksaan yang manual ya di segi urinalisa kalau kita memakai metode cari celup ya. Bisa jadi kalau teman-teman pakai alat yang lebih canggih, mungkin saya tidak mau menyebutkan mereknya, mungkin ada yang bisa membaca sedimen sendiri ya. Kalau ini kebetulan metodenya secara mikroskopis ya. Karena apa? Karena disentrifugasi dulu baru kita lihat secara mikroskopis. Ini dulu biasanya saya bekerja di lab, ini kita masukin secara manual. Misalnya eritrosit dilihat per LPB itu hanya 0 sampai 1 ya gitu. Jadi ini yang sedimen dan makroskopisnya ini biasanya diinput secara manual di LAS. Jadi nanti analisnya atau yang mengerjakan verifikasi dari hasil ini, kemudian mungkin divalidasi oleh dokternya atau PJ SIP di labnya masing-masing. Kemudian kita masuk ke nilai rujukan. Jadi teman-teman di sini saya itu menjelaskan tentang format hasil dari LAS ya, itu mulai dari pemeriksaan, hasil, nilai rujukan, satuan, dan metode ya. Kita masuk ke nilai rujukan. Nilai rujukan adalah nilai yang dianggap normal atau standar untuk suatu pemeriksaan di laboratorium. Nilai rujukan dapat bervariasi antara laboratorium. Jadi di laboratorium A dengan B itu kadang nilai normalnya berbeda ya, tergantung pada metode dan alat yang digunakan. Jadi jangan kaget jika nilai laboratorium di rumah sakit A dengan di rumah sakit B itu nilai rujukannya berbeda. Mungkin ada alat dan metode yang dipakainya berbeda gitu ya. Tadi teman-teman sebagai analis harus tahu ya. Mungkin teman-teman yang udah bekerja lebih dari 2 atau 3 tahun, lebih dari 5 tahun, lebih dari 10 tahun akan paham masalah ini ya mesti ya. Kemudian apa sih keuntungan dari LAS ini? Kalau kita memakai LAS yaitu memudahkan dokter untuk menginterpretasikan hasil ya pemeriksaan laboratorium. Jadi kalau hasilnya udah rapi itu dokter yang bacanya lebih lebih nyaman, lebih mudah dia untuk menginterpretasikan hasilnya untuk dilaporkan ke pasiennya. Kemudian menentukan apakah hasil pemeriksaan berada dalam batas normal, rendah atau tinggi. Inilah gunanya flagging ya. Mungkin kemarin saya lihat flaggingnya mungkin ada low, high atau LL atau high nilai kritis ya critical value. Mungkin dokternya akan lebih waspada kalau ada flaggingnya itu. Mungkin flaggingnya dari segi ball hasil ataupun ada flagging L-nya atau LL atau HH gitu ya. Contohnya begini ya, berat jenisnya ini rendah ya. Ini ada flaggingnya. Flaggingnya di mana ini bold dan ada flagging low-nya. Berarti ini
lebih rendah daripada nilai rujukannya. Biasanya LAS yang udah advance biasanya akan diminta sama usernya pasti bisa begini gitu ya. Kemudian memperkirakan kondisi medis pasien berdasarkan hasil pemeriksaan yang dikaitkan dengan nilai rujukan. Jadi LAS ini sangat menguntungkan dokter PK, dokter DPJP ya, dokter maupun GP, DPJP dan dokter PK ya yang ada di laboratorium lebih mudah untuk menginterpretasikan hasilnya. Kemudian kita masuk ke nilai normal. Nilai normal itu ada dua ya setahu saya. Mungkin kalau ada teman-teman yang lebih tahu banyak nanti bisa kita sharing ya. Nilai normal itu ada nilai normal absolut dan nilai normal relatif. Yang absolut itu nilai yang tidak berubah tergantung pada kondisi pasien. Kemudian nilai normal relatif, nilai normal yang berubah tergantung pada kondisi pasien. Ini contohnya mungkin pasien HD ya. Pasien HD biasanya nilai normalnya itu kalau ureumnya tinggi itu mungkin biasanya dokternya udah biasa ya. Ini salah satu contohnya. Kemudian mungkin glukosa puasa seperti saat puasa, sewaktu gitu ya. Jadi berubah tergantung kondisi pasiennya. Kemudian biasanya kalau di rumah sakit itu albumin ya, tergantung dia bed rest gitu ya. Sama dia kalau ke poli itu beda nilai normalnya. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi nilai normal itu, ini kalau kita mau tanya langsung bisa nggak? Susah ya. Boleh interaktif berapa? Interaktif ya. Gimana ya? Nah, ada yang tahu faktor-faktor yang mempengaruhi nilai normal? Boleh? Mungkin kalau aku sukanya hidupin mikrofonnya, videonya gitu. Mungkin teman-teman yang lebih paham mengenai LAS, yang sudah bertahun-tahun pakai LAS, yang mempengaruhi nilai normal itu apa aja sih gitu biasanya. Nanti akan dapat nilai biasanya kalau yang berani menampilkan dirinya dan menjawab pertanyaannya. Nilai plus. Nilai plus. Umur ya, Pak? Apa? Usia, Namanya jenis siapa? Atik, Mbak Ati. usia, jenis kelamin. Terus, Apa lagi ya? Itu dulu deh. ya, benar ya. Ada usia ya, yang pasti usia ya. Jadi faktor-faktor yang mengenai nilai normal itu udah pasti usia ya. Jadi bayi dengan dewasa dengan balita itu biasanya beda nilai normalnya. Kemudian jenis kelamin sudah pasti. Kemudian kondisi pasien atau kondisi kesehatan tadi ya yang sudah saya jelaskan. Waktu pengambilan sampel, contohnya glukosa ya. Contohnya glukosa. Ini Mbak Atik Kusuma ya benar ya? Mbak Atik Iya, Kusuma. Pak. Betul. Nanti dapat nilai plus dari Mas Imam ya. Oh, Pak Cek. Oh, Pak Cek. Terima kasih. Kemudian kita lanjut ya. Ini ya. Apa ini? Ini ya. Kemudian apa sih peran LAS dalam mengelola nilai normal atau nilai rujukan? Tadi sebenarnya udah saya singgung ya. Mengelola dan menyimpan data nilai normal udah pasti. Jadi di sistem itu nanti kalau nilai normalnya berdasarkan usia, berdasarkan jenis kelamin, nanti bisa di-save di LAS-nya. Jadi teman-teman nggak perlu kayak jadi analis zaman dulu ya pakai format Excel biasanya kalau belum pakai LAS. Jadi LAS ini gunanya salah satunya yang mengelola dan menyimpan data nilai normal. Jadi bisa di-save menurut umur, jenis kelamin, pemeriksaan ini, nilai normalnya ini. Jadi salah satu keuntungan menggunakan LAS. Kemudian membantu dalam interpretasi hasil laboratorium. Iya, pasti. Karena lebih memudahkan dokter, lebih memudahkan analis, DPJP untuk menginterpretasikan hasil laboratoriumnya ya. Biasanya kan nanti hasil hari ini, hasil kemarin, hasil sebelum
3 bulan sebelumnya itu biasanya masih ada di dalam LAS, tergantung nanti penggunaan LAS-nya bagaimana, bisa searching via RM aja atau searching via nama atau via tanggal lahir, bisa untuk melihat hasil-hasil sebelumnya atau hasil-hasil sesudahnya, ataupun kita bisa mengurutkan, oh hari ini hasil kreatininnya normal ya. Kemarin kok nilai kritisnya yang salah hari ini apa kemarin ya? Gitu. Mungkin teman-teman yang udah biasa kerja di rumah sakit, mungkin mungkin PJ sheet-nya akan ngambil darah ulang. Biasanya kalau hasilnya udah jomplang itu biasanya lebih lebih hasilnya lebih mantep untuk dikeluarkan. Kok hasilnya jomplang ya? Ini teman saya yang ngambil darahnya benar yang hari ini atau benar yang kemarin, atau emang kondisi pasiennya lebih lebih buruk yang hari ini ya gitu. Biasanya di LIS itu nanti ada kayak eh, apa historinya, histori hasilnya gitu. Biasanya kan kalau orang yang di rumah sakit atau di puskesmas akan cek secara bertahap gitu ya, secara per hari. Jadi kalau kita menggunakan LIS itu kemungkinan hasil yang kemungkinan sampel salah itu mungkin lebih besar, lebih kecil ya. Karena oh kok kemarin HB-nya 8 ya, kok hari ini 15. Ini bener nggak ya? Tapi MCP, MCH, MCHC-nya agak-agak mirip nih gitu. Ini teman saya yang salah ambil atau gimana ya gitu. Bisa mungkin untuk hasilnya lebih lebih baik untuk ke pasiennya ya. Kemudian meningkatkan akurasi dan efisiensi diagnosis dan pengobatan ya pasti, karena kalau kita udah menggunakan LAS sangat jarang sekali adanya kesalahan, karena dalam LAS itu pasti ada RM-nya, nomor lab-nya, ada jenis kelaminnya, dokter pengirimnya, tanggal dan jam pengirimnya, ada diagnosanya, jadi meningkatkan akurasi ya. Jadi ada historinya, jadi akurasi dan efisiensinya lebih lebih mudah, lebih cepat, dan diagnosis pengobatannya lebih mungkin dokter DPJP-nya akan lebih lebih baik melihat histori dari misalnya pasien-pasien DBD kemarin dia lihat hari ini apakah turun, apakah naik gitu ya. Kemudian kita masuk, ini nggak bisa dilihat ini apa ya? Ini harus kita masuk ke satuan ya. Pada LAS satuan pemeriksaan biasanya dikeluarkan dengan satuan dari alat yang digunakan. Sudah saya singgung dari awal. Jadi kalau alat yang digunakan mengeluarkan eh, satuan miligram per desiliter, jadi di LAS-nya harus disetting miligram per desiliter. Jangan sampai salah ya. Kebetulan dulu saya pernah sempat salah juga. Apa yang dikeluarkan alat, apa yang ada di format LAS-nya itu belum sempat diupdate. Jadi kesalahan dari tim kita dan tim saya gitu. Jadi biasanya satuan sudah pasti satuan alat itu harus sama dengan satuan yang akan kita laporkan ke dokter ataupun kita kirimkan ke pasien ya. Jadi jangan sampai salah ya teman-teman. Contohnya di sini untuk HB itu satuannya gram per desiliter. Eh, Seluruh saya lihat di Indonesia rata-rata eh, satuannya gram per desiliter. Jarang saya lihat gram per liter. Mungkin ada, tapi mungkin nggak tahu juga ya. Tapi saya belum pernah lihat kayaknya. Kemudian hematokrit itu persen. Kemudian red blood cell atau sel darah merah itu biasanya juta per UL. Kemudian leukosit atau sel darah putih WBC biasanya kalau di alat ya itu 1.000. Kemudian trombosit biasanya 1.000 juga. Ini ada beberapa contoh dari satuan ya. Kemudian gula darah biasanya mg per dl, kolesterol total HDL, LDL, TG biasanya mg per desiliter ya. Ini salah satu contoh dari satuan dari bidang hema dan kimia ya. Jadi teman-teman kalau udah pakai LAS nantinya ataupun sudah pakai LAS itu jangan sampai salah pada satuan yang dikeluarkan alat dan satuan yang ada di LAS-nya gitu. Oh.
Kemudian ini udah belum ya? Kemudian masuk ke metode atau keterangan. Biasanya metode dan keterangan ini biasanya di paling akhir atau paling sudut di format hasil laboratorium ya. Kebanyakan saya lihat di format-format hasil laboratorium begitu ya. Ada juga dia nggak pakai metode, hanya keterangan aja. Ada juga yang hasil parameter, hasil nilai rujukan, ada juga yang begitu saya lihat ya. Kemudian apa itu metode atau keterangan? Pada pemeriksaan laboratorium banyak sekali metode yang dipakai ya. Jadi sebagai user atau analis, teman-teman harus tahu metode pemeriksaan dari tes laboratorium yang dilakukan. Contohnya paling mudah ya dari kimia, metode dari glukosa itu pakai PAP atau pakai eksokinase. Terus kreatininnya pakai JAVE atau pakai PAP gitu misalnya gitu ya. Jadi sebagai analis harus tahu metodenya juga ya. Kemudian pada pemeriksaan laboratorium metode bisa dilihat pada insert sheet-nya. Biasanya dalam reagen itu ada insert sheet-nya ya, ada insert sheet reagennya atau IQ-nya, instruction for use-nya dari reagen tersebut. Jika nggak ada, mungkin teman-teman bisa minta ke vendornya atau aplikasi dari alat tersebut. Biasanya begitu. Nanti metodenya ada di situ, ada di IQ-nya, jadi teman-teman bisa disetting di LAS-nya ataupun enggak, tergantung kebijakan dari tempat kerjanya masing-masing. Oke, ini ada beberapa contoh dari metode kimia klinik ya. Mungkin kimia klinik yang sering di running di puskesmas, klinik utama atau Pratama ya biasanya kalau Pratama ya. Pratama ya. Rumah sakit, puskesmas itu biasanya parameter ini udah ada ya, seperti albumin, alkalin fosfat, biltoat, bil direct, kalsium, dan segala macamnya. Ini salah satu metode-metode yang dipakai di regen tersebut ya. Mulai dari ini dari MRK diagnostik, kita dari Vital Scientific atau Elitech ya dari Jerman ya. Ini metodenya BCG sama dengan regen dari Proline ya. Proline juga pakai BCG. Kemudian ini juga mungkin teman-teman ada yang pakai alat ini dari Rose itu mungkin sama pakai BCG juga. Mungkin nanti saya share PowerPoint-nya ya. Mungkin kalau teman-teman ingin PowerPoint-nya boleh saya share. Mungkin ini kalau udah pakai LAS mungkin metodenya mungkin teman-teman udah dimasukin ya kalau emang ada bagan atau kolom bagian metodenya gitu. Jika pakai teman-teman pakai merek selain ini bisa diminta ke vendornya ataupun ke aplikasi spesialisnya untuk mengetahui metode apa sih yang dipakai di regen yang aku pakai ini sih metode glukosa nih aku pakainya heksokinase atau PAP sih gitu. Bisa teman-teman tanyain ke vendornya ataupun aplikasi yang alat teman-teman pakai di tempat teman-teman bekerja gitu ya. Mungkin kalau dari saya, kalau teman-teman udah menggunakan LAS ini mungkin ini udah sering saya tahu kok kalau kayak gini mungkin ini hanya sekadar sharing aja bagi teman-teman yang mungkin belum pakai LAS ya. Mungkin teman-teman yang udah pakai LAS mungkin ini biasa aja sih presentasinya gitu karena saya udah pakai ya gitu. Mungkin di teman-teman yang belum ada pakai LAS mungkin beginilah nanti hasil dari format LAS itu biasanya di Indonesia itu begini gitu loh. Mas, mau tanya dong. Oh, nanti sesi pertanyaannya nanti dulu Oh, ya. ada. Nanti Oke. ada sesi pertanyaannya. Oh, kemungkinan udah selesai kita masuk ke sesi pertanyaan boleh. Tunggu sebentar ya. Mbak Atik deh. Ini besar ini. Oke, boleh dihidupkan videonya dan audionya. Nama siapa? Oh, Mbak Atik. Atas nama Atik, Pak. Mas. Ya, Bu. Ini apa namanya? Kalau kita merujuk pemeriksaan,
itu kan alat yang dipakai suka berbeda, berarti kan nilai rujukannya pun berbeda. Apakah ada eh, apa namanya? Kita bisa ngedit untuk merubah nilai rujukannya? Seharusnya kalau LAS itu bisa ya Bu ya. Kita misalnya ngerujuk, kita buat masternya lagi. Mungkin kalau misalnya hematologinya di tempat Ibu ada ini ya. Tapi mau Ya, rujuk hematologi lain ya. Misalnya contohnya ya. Mungkin second ya. opinion ya. Bisa dibikin hematologi dari RS ini. Bisa gitu. Nanti format hasilnya sama. Harusnya bisa ya Bu ya. Hmm. Karena saya pernah melakukan itu sebelumnya. Oh iya, secara manual berarti emang bisa ya? Secara manual bisa, dibuatkan master datanya harusnya bisa ya Bu ya. Itu Oh gitu. itu yang sama, apalagi yang beda. Yang beda misalnya di lab kita nggak ngelakuin ini, tapi kita rujuk nih. Misalnya contohnya kita nggak ngelakuin apa ya? Contohnya pemeriksaan jalan ya. HLA B27 misalnya kita rujuk ke luar negeri ya. Kita buatkan masternya misalnya HLA B27 mau hasilnya terlampir ataupun di disalin dari hasil yang kita rujuk harusnya LAS bisa begitu ya Bu ya. Tapi biasanya dokter, tergantung dokternya ya, lebih suka disalin ke hasilnya atau bikin terlampir. Kalau kebetulan kalau dokter saya dulu dia lebih suka terlampir karena apa? Pertanggungjawabannya di lab rujukannya begitu. Tergantung nanti kebijakan dokternya lagi, Bu. Iya sih, biasanya kita Ya, terlampir aja. iya. Itu biasanya dokternya cari aman juga. Kita sebagai Iya. analis ngikutin dokternya cari aman juga begitu. Biar kita juga nggak kesalahan sih. Jadi hasil Benar aslinya kita sekali. kasih. Tergantung nanti kalau kita dari pihak LAS, tergantung permintaan usernya. Ini mau Hmm, hasilnya formatnya mau disamakan kayak gini atau hanya terlampir aja tergantung usernya lagi. Tergantung oke. dokternya, user analisnya. Jadi kita kita buatkan dari segi mungkin IT kita yang buatkan masternya nanti begitu. Di mapping gitu biasanya. Oke, Pak. Makasih ya, Heeh. Mas. Makasih Bu, sama-sama. Ada teman-teman yang ingin ditanyakan atau sharing boleh? Kalau nggak ada nanti masuk ke Pak Imam ya. Sama. Atau Pak Cep mau masuk Pak Cep lanjut ke Pak Imam. Pak Imam langsung ke praktek lagi kemarin. Review yang kemarin aja. Baik, ibu-ibu, bapak-bapak, teman-teman sekalian, masih ada yang ingin ditanyakan? Kalau ada yang ingin ditanyakan, saya lebih suka lebih ke buka videonya dan buka audionya. Jadi bukan bukan aku aja yang ngomong, jadi sama-sama berinteraksi. Nanti plusnya dikasih nilai. Kalau nggak ada, nggak apa-apa. Kita lanjut ke Pak Imam. Pada Pak Imam, saya persilakan. Oke. Terima kasih Mas Do. Terima kasih di enggak, geser dikit. Oke, teman-teman mahasiswa dan mahasiswi semua. Di sini saya mencoba mereview dari pemaparan yang barusan disampaikan oleh Mas Yedi ya terhadap praktek kita, tools yang kita gunakan di hari kemarin. Coba saya share. Eh, ini enggak, tadi kan aku bisa. Oh ini ya, nah, ini ya, kalau nggak salah itu ya, dikecilin ya. Nah ini, ini berarti setahu saya. Oh, setahu saya ya? Ya, yang ini berarti setahu saya. Oh, enggak, langsung buka itu. Yang, oh, udah kelihatan belum apa layar monitor ya? Belum, Pak. Belum ya? Saya share lagi berarti ya. Oke, sekarang sudah terlihat. Sudah, Pak. Sudah. Sudah. Oke, kita bahas kembali ya. Kita bahas kembali dari apa namanya review oleh Mas Yedi
oleh Pak dosen nih. Pak dosen jadi apa? Tadi baru. Iya, iya, iya. Oke, kemarin kita sudah mensimulasikan dari proses registrasi sampai cetak ya, sampai TAT dan cetak. Dan di situ ada beberapa pertanyaan yang cukup menarik dan sudah kita bahas juga pertanyaan dari rekan-rekan semua. Di sini saya menitik beratkan hanya mereview dari proses analitikal pledging apa sih namanya itu nilai kritis. Pledging nilai kritis dan pro apa open progress. Kemarin ada menginfokan ketika proses di specimen handling itu kan tidak bisa langsung ke analitikal. Terus korelasinya kita bisa tahu nggak sih si eh, pasien ini itu prosesnya lagi di mana gitu kan. Notifikasi notifikasinya sampai di mana prosesnya. Nah, di sini kita coba jelaskan kembali untuk di proses analytical fitur pledging. Di sini kita lihat ketika eh, nilai rujukannya di bawah nilai rujukan parameter tersebut di bawah nilai rujukan itu ada beberapa pledging yang sebagai alat kita. Ada yang berbentuk L dan ada yang berbentuk LL. Apa bedanya? Kalau L mungkin peringatan dini ya, low. Nah, kalau misalnya LL itu udah low low. Maksudnya udah perlu dilakukan tindakan lebih lanjut di stakeholder di fungsi departemen lain. Contohnya mungkin di rawat inap atau di IGD. Nah, terus ada pertanyaan kemarin, bagaimana di rawat inap atau IGD bisa mengetahui sedini mungkin secara real time proses yang terjadi di laboratorium ketika ada salah satu pasien yang parameter pemeriksaannya em, timbul muncul nilai kritis. Nah, di sini kita buatkan eh, pojok kanan atas. Kalau udah masuk login, coba bisa lihat di nilai kritis pojok kanan atas ini ada indikator satu, itu menandakan ada proses pasien yang terindikasi terhadap nilai kritis tersebut. Jadi notif ini bisa ditimbul, bisa diaktifkan, bisa di login di departemen rawat inap ataupun IGD. Ini bisa kita klik dan di sini akan terpampang di dashboard mereka otomatis ya. Ketika di laboratorium parameter ini adalah nilai kritis low, otomatis pasien ini atas nomor rek ini akan dilakukan tindakan lebih lanjut oleh dokter ya, oleh dokter yang ada di rawat inap atau dokter IGD atau asisten dokter yang ada di sana untuk penanganan lebih lanjut, apakah dilakukan transfusi darah atau dilakukan suntikan apalah segala macam untuk tindakan pasien tersebut karena kritis nilainya. Itu salah satunya notif nilai kritis. Terus yang kedua adalah notif dari sekian fase ini. Ini kan sebenarnya notif juga nih. Registrasi berarti ada satu pasien yang terregistrasi. Spesimen handling ada 4 pasien yang sedang melakukan spesimen handling. Analytical ada satu pasien yang on open progress. Validasi belum ada dan atau selesai cetak sudah ada 6 pasien. Dari total open operasional ini 1 ditambah 4 ditambah 1 itu kan 6. Berarti notifikasinya adalah pojok kanan atas ini ada open. Ini ada indikator 6, berarti menandakan ada 6 pasien yang sedang dilakukan eh, open progress di laboratorium. Sehingga di bagian rawat inap atau IGD ataupun apa divisi lain yang ingin membutuhkan notifikasi ini, tinggal nanti beliau dikasih login dan dibukakanlah notif ini. Ketika di open, dia akan terpampang nih. Pasien ini berada di fase mana gitu kan. Saya mau lihat di ini kita hanya mereview nomor rek lab dari pasien ya. Tapi tentatif apa kita mau tampilkan namanya juga bisa. Nomor rek lab dan nama juga bisa. Di sini saya menampilkan
apa namanya? Sorry ya, judulnya belum saya ganti nih di atas. Sorry, sorry. Ini harusnya nomor RM. Ini harusnya nomor RM bukan parameter. Kalau diizinkan boleh saya ganti sebentar? Atau, maksudnya? Nggak apa-apa, ganti aja biar nggak bingung. Ya, sorry ya. Tadi saya baru upload, terus ternyata masih parameter. Saya ganti dulu. Sementara saya mau dulu ya. Mas, Oke, eh, teman-teman mahasiswa semua bisa kita lanjut? Bisa, Pak. coba. Ya, sorry atas troubleshoot yang barusan terjadi. Mungkin troubleshoot tadi itu adalah bisa dikatakan sebagai salah satu apa penjelasan mata kuliah kita ya. Tujuannya adalah ketika di dalam laboratorium ada troubleshoot seperti tadi, custom tadi yang nilai rujukan atau apa namanya itu insert kitnya berbeda segala macam. Nah, seperti itulah troubleshootnya. Koordinasi antara tim analis dan tim IT saling berkomunikasi. Nah, eh, dengan secara tidak sengaja troubleshoot tadi, eh, alhamdulillah menjadi mungkin bahan tambahan kita ya sama materi pembelajaran kita hari ini. Kita lanjut. Jadi di tim di divisi rawat inap atau IGD atau divisi lain yang ingin yang membutuhkan informasi atas pasien yang di dalamnya apa atas pasien statusnya sampai di mana bisa dilakukan open progress pemeriksaan di notif ini ya. Jadi dia bisa juga request di sini bisa juga di search ketika memang datanya 2000-an ya. 2000-an kan banyak nih. Tinggal search aja nomor rekrutnya, dia akan terpampang, oh pasien ini masih di specimen handling.
Jadi belum ada analitikalnya dan validasinya belum ada. Seperti itu penggunaan notifikasi ini. Dan ini bisa menjadi buat monitoring tim-tim yang membutuhkan tadi. Ini untuk notifikasi open dari penjelasan tambahan kemarin ya, hari kemarin. Nah, kita balik lagi ke nilai kritis. Nilai kritis ini kan kita runningnya melalui simulator ya. Kita coba lagi ya. Ini saya hanya kemarin update simulatornya di Selectra. Untuk Medonic, mohon maaf saya belum menambahkannya lagi. Jadi kalau untuk Selectra udah saya tambahin untuk ngerunning bagaimana kita bisa menciptakan seakan-akan alat yang ada di lab itu mengeluarkan hasil kritis ya. Ini kan jangan-jangan editan backdoor database saja eh, eh, apa nilai ini. Nah, ini kita coba simulasiin. Ini kita seperti yang kemarin ini nomor refleks ini kita copy. Ini kan nilai low. Ini kita running di alat. Seperti biasa nomor refleks kita paste, enter. Nah, kemarin kan ada running. Tombol running aja ya. Tombol running ini adalah untuk proses normal ya. Untuk proses normal apa yang terjadi di alat. Ini saya tambahkan run low dan run high untuk mensimulasikan nilai kritis di bawah dan untuk run high untuk mensimulasikan nilai kritis di atas nilai rujukan gitu. Karena tadi di low kita run low. Kita tunggu 5 detik simulatornya bekerja. Oke, sini kita update lagi. Nah, otomatis yang tadinya low low ini otomatis akan yang di bawah nilai rujukan akan otomatis ada flagging L. 7,9 otomatis ada flagging L. Dan terduplo. Duplo ini kemarin kita udah bahas ya. Dan di sini kan ada tiga nih, tiga flagging. Nah, ini otomatis nilai kritis akan menandakan indikatornya ada nilai 3 parameter eh, kritis di laboratorium. Kita cek lagi. Nah, otomatis parameter apa saja yang ada di laboratorium yang terjadi yang perlu di perhatian khusus ya. Kalau nilai kritis kan perhatian khusus gitu ya. Nah, seperti itu cara kerjanya terhadap pemaparan tadi oleh eh, Mas Yedi. Terus bagaimana Duplo tadi? Kalau misalnya mungkin kita review, histori Duplo ini adalah untuk menangkap seluruh kegiatan riset sampel yang ada di alat. Jadi tidak terreplace hasil akhir ini tidak hasil terakhir tidak mereplace dari hasil yang barusan terjadi, sehingga memudahkan tim analis ketika ingin mereplace Duplo yang sebelumnya. Mungkin kalau ada salah satu vendor atau LAS, proses Duplo ini tidak terhistori ya. Jadi ada beberapa vendor yang mungkin tidak menghistorikan Duplo. Ketika ingin mengetahui nilai Duplo, tim analis itu mungkin ada effort sedikit, dia akan mengecek ke alat, gitu kan ya. Akan mengecek ke alat dari pemeriksaan sebelum-sebelumnya. Nah, di sini di tools kita itu kita tangkap, kita historikan histori Duplo tersebut. Nah, ini tombolnya adalah tombol histori Duplonya ya. Nah, di sini kita lihat udah berapa kali run. Ternyata 10 kali ya. 10 kali terus kita mau update. Nah, di sini tuh lihat. Kita mau update yang mana tinggal dipilih dan akan otomatis terupdate. Di 0,4 akan otomatis terupdate di depan. Gitu. Itu hanya review kembali ya. Nah, di sini kurang lebihnya saya hanya mereview dari dua fitur ini, nilai kritis dan notifikasi nilai kritis tersebut di lini berbeda ya, maupun notifikasi terhadap on progress terhadap pasien yang sedang ditangani oleh divisi lab. Kurang lebihnya seperti itu. Untuk pertemuan selanjutnya, pertemuan minggu depan, karena di sini saya sudah memaparkan dari registrasi sampai cetak, agar pemahaman kita merata, agar penilaian yang pun
penilaian pun bertahap, nanti saya akan membuatkan user login seluruh teman-teman mahasiswa berdasarkan nomor, kalau mahasiswa itu nomor apa ya? Nomor NIM. Berdasarkan nomor NIM ya. Jadi kalau yang login berdasarkan eh, admin kemarin itu boleh tetap digunakan. Itu ketika ingin mengeksplor eh, tanpa nomor NIK ya, nomor NIM. Untuk pembelajaran boleh pakai login itu. Tapi untuk pengambilan praktek minggu depan, saya sarankan jangan pakai login itu. Saya sarankan pakai nomor NIK masing-masing. Karena kenapa? Karena kenapa? Karena nanti sistem penilaian akan otomatis berdasarkan login. Jadi saya berikan contoh. Minggu depan kita akan membahas dari proses registrasi sampai apa namanya mungkin minggu depan kita akan membahas proses proses registrasi. Jadi saat proses registrasi itu semua teman-teman mahasiswa diwajibkan untuk melakukan action terhadap proses add pasien. Di sini berdasarkan manual ketika memang RM-nya belum ada ya. Ketika RM-nya belum ada, kita add di sini secara secara apa namanya secara manual. Itu pertama. Kedua, ketika kondisi RM-nya sudah ada, bagaimana untuk meng-add-nya? Kita klik di sini nomor RM-nya, terus reklapnya. Ini di registrasinya udah dua kondisi ya. Ini kita add. Dan di sini nanti dashboardnya akan otomatis. Ketika login berdasarkan nomor NIK, itu proses registrasi akan kecentang di dashboardnya. Di dashboard kami ya, atas mahasiswa, misalnya atas mahasiswa Mbak Dila dan Mbak Rini dan Mbak Atik segala macam itu akan ketahuan nanti ketika proses registrasi akan centang ya, centang hijau. Mbak Dila centang hijau, Mbak Rini centang hijau sampai kita ada berapa mahasiswa? 80 mahasiswa ya. Itu akan centang hijau tuh, centang checklist hijau di dashboardnya. Dan itu akan ketahuan ketika ada mahasiswa yang tidak melakukan proses itu akan centang merah, centang apa? Silang merah. Berarti kalau centang silang merah itu muncul, berarti mahasiswa itu tidak melakukan proses itu di tools kita ya. Nah, seperti itulah nanti penilaian praktek kita step by step-nya untuk sebagai bahan bukti nilai ke apa ke Poltekkesnya. Nah, kurang lebih yang saya sampaikan seperti itu untuk minggu depan. Dan eh, banyak apa aja sih yang dinilai? Ya tadi registrasi, specimen handling ini di fase laboratorium. Nanti kita nilai juga penyimpanan seperti apa itu kita nilai juga. Run simulator kita nilai juga secara otomatis. Setting pun juga bagaimana kita mapping parameter yang ada di alat yang tadi Bu Atik informasikan. Bagaimana mengedit nilai rujukan ya, nilai rujukan yang ada di parameter ya. Ngeditnya gimana di sini? Di sini ada inisialnya apa, kode followingnya apa, keterangan inisialnya apa, nilai rujukan minnya berapa, maksnya berapa, satuannya apa. Ini dilakukan oleh masing-masing mahasiswa. Ketika mahasiswa melakukan ini, otomatis akan tercentang hijau oleh dashboard penilaian itu. Seperti itu untuk progres kita lebih lanjutnya. Dan dari pertemuan ini, saya kira penyampaian terhadap proses analitikal, notifikasi paging maupun status open progress, saya kira cukup. Kira-kira kalau di teman-teman paralel di semalam atau kemarin melanjutkan explore, ada mau ditanyakan terhadap tools pembelajaran kita kali ini, boleh ditanyakan kembali melalui chat, boleh melalui sound apa namanya sound audio juga boleh. Oke, teman-teman mahasiswa. Izin Pak Imam, izin bertanya. Oh iya, boleh.
maaf, saya ini dulu. Apa nih? Oh, dengan siapa? Dila. Oh, dengan ketua kelasnya ya? Pertanyaan boleh secara langsung maupun melalui chat ya. Boleh. Iya, nama itunya siapa? Nama lengkapnya kalau Ismit itu ya Dila. Oke Mbak Dila, ada. Kalau untuk tes dokter patologi kliniknya gimana itu ya, Mas? Nggak ada ininya di menu laboratoriumnya. Untuk apa? Terus dulu ya. Sorry, maaf. Expert test sama ini dokter patologi kliniknya kan sekarang wajib expert test tuh. Oh, di kasih. Oke Mbak Dila, itu ini ya, apa hasil cetak ya? Iya sebelum hasil dicetak. Kan hasil dicetak kalau udah di expertise, Mas. Oh, di swab test itu sama dengan validasi tak? Beda, kalau validasi itu kan masih analis nanti yang kedua kan. Nanti dokter penanggung jawabnya, dokter patologi kliniknya ada catatan hasil di bawah gitu biasanya. Oh, itu ya ya ya. Oke. Harusnya bisa ya kalau Harusnya. harusnya kalau di segi LAS harusnya bisa nanti ada note-nya atau request mintanya eh, minta kopnya begini, Ya. minta dokter nama dokter penanggung jawab labnya di kanan aja atau di kiri dimasukin NIP ya kalau PNS ya. Ya. Apa SIP ya kalau dokter ya. Nama dokternya SIP-nya bisa nanti dibuatkan gitu. Ini Mbak Dila, untuk itu nanti ada fiturnya untuk melakukan catatan ya. Di bawah. Untuk melakukan catatan terhadap pemeriksaan yang sudah terjadi, gitu kan. Di sini juga ada informasi dokter penanggung jawab dan diagnosa kliniknya. Di sini terus validator kita sudah menggunakan tanda tangan digital QR code. Kalau QR code ini di scan, dia akan mengeluarkan identitas nama validator dan kapan dilakukan validasi. Gitu. Ada screenshotnya nggak? Hasil screen kalau kita di QR code. Oh, ini kalau misalnya memang mau dicoba, silakan di scan barcode ini apa yang apa yang informasi apa yang dikeluar terhadap QR code tersebut ya. Dan memang kemarin pertanyaan adalah catatan ini bagaimana kita melakukan catatan ini yang dilakukan oleh dokter ekspertis ya. Itu kemarin prosesnya ketika divalidasi cetak, ketika di apa namanya validasi, eh, oke ini ya kita naikin step dulu ya, biar kita mensimulasikan langsung. Ini yang belum apa nih? Hematologi. Oh, kita running hematologinya dulu, karena belum apa namanya running, belum lengkap datanya. Kita running. Oleh paling cepat ya. Ini level cepat 5 detik udah keluar hasil. Oke. Nah, seperti alat kita ketika parameter pasien sudah terpenuhi semua, dia akan berubah menjadi view. Mata view ini menandakan udah tidak alat lagi, udah tidak pada danger tadi. Ini menandakan bisa dilanjutkan proses validasi, ya kan? Nah, ini kita next step-nya.
ke proses validasi. Next step ini adalah proses selanjutnya ke validasi. Di sini update step proses validasi. Nah, ini kita lihat di validasi ada indikator satu ya. Nah, di sini yang kemarin seharusnya ada apa namanya note terhadap pemeriksaan ini ya. Ini memang kita tidak kita lewati itu Mbak kemarin. Jadi cetak yang tadi itu note-nya kosong, catatan ini, catatan dokter. Tapi ini mungkin di minggu apa namanya pertemuan minggu depan kita akan lakukan ya. Kita akan lakukan catatan itu terhadap dokter ekspertis tadi ya. Kalau note yang di bawah ini menandakan koordinasi antar tim, note bersama lah, note progress. Jadi dia bisa tahu nih, tim validasi bisa tahu nih sejarah, histori perjalanan dari registrasi, spesimen handling, analytical, note apa aja sih yang ada di dalamnya. Ini bisa diklik di sini. Oh, dari registrasi, pasien, UGD, segala macam. Ini bisa bisa dilihat. Dan tim validasi sendiri pun juga bisa mengeluarkan note terhadap proses yang ia lakukan. Klik di sini, edit. Ini adalah note terakhirnya. Bisa hasil oke dengan apa namanya duplo, gitu kan? Misalnya ya, update. Nah, otomatis di sini akan terlihat, oh di proses validasi ada tag nih, ada note dari timnya ya. Nanti berdasarkan login masing-masing. Dari step validasi, note-nya hasil oke dengan duplo. Stepnya validasi, usernya admin, dan kapan dilakukan. Nah, ini nanti mungkin akan saya aktifkan untuk proses expert test tadi ya. Ini memang kita langsung loncat ke CAT dan cetak. Ketika validasi ini sudah selesai dilakukan, kita next step untuk dilakukan done. Dan dalam arti ini berarti sudah selesai, sudah siap cetak. Sudah siap cetak. Nah, otomatis di sini akan terpampang kinerja kita nih. Dari proses registrasi sampai proses validasi itu hanya terjadi butuh waktu 10 menit 39 detik. 10 menit 39 detik ini penjabarannya apa sih? Oh, registrasi. Oh, registrasi hanya 27 detik. Spesimen handling ke ranalat. Oh, ini 10 menit. Ya, mungkin nih apa simulator. ya, apa namanya dia melakukan mungkin penyimpanan, melakukan penyimpanan apa spesimen. Jadi mungkin dia perlu waktu gitu kan. Nah, terus run alat ke validasi hanya 6 detik gitu kan. Tadi kan kita run alat simulator kan 5 detik tuh. Habis 5 detik langsung ke 6 detik. Ke 1 detiknya next step ke validasi. Dan validasi ini udah ikut validasi. Dan otomatis total semuanya adalah 10 menit 39 detik. Nah, ini cetaknya. Kurang lebih seperti itu Mbak Jila. Mungkin nanti minggu depan lebih jelasnya untuk apa fitur yang catatan di sini ya, yang ada di menu cetak ini. Ada catatan tapi gimana cara nulisnya kan nggak ada, gimana menunya. Oke, terima kasih Mbak Jila. Cukup apa atau ada yang masih kurang jelas? Yang dicek tuh. Cukup, Mas. Tapi itu masih satu menu sama analis berarti kan, bukan khusus dokter dokter PK gitu. Kalau ini kan kita login berdasarkan super admin ya. Jadi login berdasarkan super admin ini semuanya fitur ini kita open. Kalau memang nanti kayak ini nilai kritis ini nanti di open hanya untuk di divisi rawat inap dan IGD. Nilai kritis dan open ini, tapi dia tidak bisa melihat ini. Nantinya ketika memang login sudah dibuat masing-masing privilege masing-masing. Karena ini adalah super admin, ini kita pemaparan semuanya, kita tampilkan semuanya. Dan nanti ketika memang dari validasi atau sebelum validasi ini ada dashboard, ada privilege dokter, ya nanti hanya dokter di verification dokter hanya parameter proses yang memang sudah melewati tahap validasi gitu. Termasuk validasi bertingkat ya Mbak. Ya. Nanti kan ada dibuatkan untuk validasi bertingkat.
Dan seperti yang disampaikan bahwa nanti ada kolom dokter yang bisa khusus untuk diisi oleh dokter. Sementara kalau untuk yang selain dokter misalkan tidak bisa mengakses. Nah, begitupun seperti yang nilai kritis yang hanya bisa buka misalkan maaf, nilai kritis hanya boleh dibuka ataupun dilihat di workstation rawat jalan sorry rawat inap misalnya seperti itu hanya ngelihat saja seperti itu. Tapi kalau untuk di menu dokter itu ada untuk memberikan feedback ataupun catatan yang seperti dimaksud tadi Mbak Dila. Nah, porsi itu nanti akan kita jelaskan lebih lanjut oleh Pak Imam di sesi-sesi berikutnya. Ya, betul. Nanti Terima kasih. pastinya nanti kita akan melewati fase ini dulu Mbak Dila, setting. Di setting ini ada list dokter. Kita tambah dulu nih dokternya siapa, kita sepakati. Terus list analisnya siapa. Ini kan itu ada ini. Nah, ini kita setting ini dulu. Baru nanti kita simulasikan. Dan simulasi ini step yang tadi saya bilang, step by stepnya akan otomatis menilai aktivitas yang sudah dilakukan berdasarkan login nick ya. Oke. Nah, tadi mungkin menambahkan Pak Imam, kalau yang dimaksud dengan super admin itu adalah yang memang dari awal proses sampai dengan akhir bisa melihat dan bisa membuka semuanya Ya, seperti itu. seluruhnya. Jadi belum ada pembatasan, Privilege. ya kan seperti itu. Nanti ada pembatasan berdasarkan dari setiap level punya user login masing-masing. Betul. Ya. Punya user login masing-masing dan hak istimewa masing-masing. Oke, Mbak Dila, sebelum saya lihat pertanyaan lebih lanjut, ada yang mau ditanyakan lagi? Makasih Mas, ntar aja kalau ada lagi. Oh, jangan sampai nunggu minggu depan, soalnya minggu depan kayaknya kita lama nih, berapa hari lagi nih? Oh iya, Pak, izin hari Selasa besok itu kita ada jadwal TO Kom di kampus. Mundur boleh nggak? Jadi Rabu Kamis gitu nanti. Ya, fleksibel. Yang penting tidak bentrok dengan ada jadwal KBM yang telah ditentukan sebelumnya ya. Takutnya misalkan di hari Kamis bentrok dengan misalkan ada mikrobiologi ataupun apa gitu loh misalnya. Saya khawatirnya begitu. Tapi kalau memang itu terkondisikan, kita ya bisa untuk dengan alasan di hari Selasa katakanlah ya ada event khusus misalkan di sana sehingga proses KBM tidak bisa berlangsung di hari Selasa, mungkin bisa kita ganti hari, silakan saja. Selama memang hari itu tidak ada bentrok dengan mata kuliah yang lain, gitu aja sih. Terima kasih Pak Cep. Siap. Oke. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Mbak Dila. Pertanyaan selanjutnya ada dari Mas Muhammad Zidan. Siang Pak, mau nanya untuk cetak hasil apakah bisa dipisah halaman? Contohnya ada yang PX Hema dan Kimia. Halaman pertama itu pingin hasil hematologi saja dan tidak tercampur dengan hasil kimia karena pertemuan kemarin kan ada cetak hasil. Oh, mau dipisah, di parsial. Jadi di split report. Ya. Bisa saja, Mas Muhammad Zidan, kalau misalnya hasil ini kan hasil kimia nih di atas, di bawahnya hema. Ini mau di split ya, mau di split dua halaman harusnya bisa. Di split 2 halaman atau tadi apa nih? Lupa deh. Ya, Bisa. Masing-masing. Oh, dipisah masing-masing. Kimia, hema. Berarti yang lembar pertama hema, biasanya gitu kan. Lembar kedua kimia, skip. Ya. Bisa. Di setting. Ya, sebenarnya kalau untuk teknis penyetingan itu bisa dilakukan oleh Pak Imam ya dalam hal ini. Tetapi itu kan bergantung daripada kebijakan dari manajemen rumah sakit. Apakah mau misalkan sistem reportnya ada di split seperti itu, misalkan setiap pemeriksaan, atau secara umum memang semua jenis pemeriksaan tercantumkan dalam satu lembar report seperti itu. Jadi kembali lagi kepada manajemen rumah sakitnya ketentuannya mau seperti apa.
Ya. Nah, tapi kalau secara umum kita buatkan adalah dalam satu lembar report seperti itu. Nah, berarti kalau ada permintaan seperti ini namanya adalah customize ya. Ya. Secara custom ada permintaan khusus gitu. Custom report. Oke, apa untuk Muhammad Zidan, mungkin nanti custom yang apa namanya custom view-nya akan kita coba view lagi di minggu depan ya. Minggu depan untuk apa menjawab apakah bisa di custom seperti yang diinginkan gitu kan. Oke, Muhammad Zidan, ada yang mau ditanyakan lagi atau cukup? Baik, Pak. Terima kasih. Soalnya kan beberapa pasien tuh mintanya kayak di split itu. Contohnya anti HIV tuh dipisah lembar pertama kayak gitu sih, Pak. Masih. Oh, iya, 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 paham, paham, betul, 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 Kenapa betul. bisa? Ya, Biar asuransinya bisa lah ya. ya, ya itu jadi kembali lagi ya kebijakannya kepada rumah sakit, Iya. ya pimpinan rumah sakit apakah memang request itu diperkenankan ya kan atau diizinkan ya kan. Ya yang jelas berarti kan permintaan sesuatu itu ada latar belakangnya biasakan seperti itu. Jadi kembali lagi kebijakan pada pimpinan rumah sakit ataupun keinstal laboratorium itu sendiri. Gitu ya. Siap. Tapi kalau secara teknis kita bisa siapkan. Ya. Dan saya akan coba mensimulasikan dan besok kita praktekkan. Masih ada pertanyaan? Masih, masih. Ini maaf ya, saya anu dulu, saya capture dulu. Capture Masih enggak? Oh, saya dulu kalau mau di-capture. iya. Input, input. Sorry, kita capture dulu ya. Ini katakan. Oke, kita capture dulu pertanyaan yang ada di catatan ya. Teman terima ya. Oke. Terus, oke, bisa dilanjut ya. Bisa dilanjut kembali. Kali tadi saya melakukan capture dulu, takut lupa melakukan capture. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu dengan Mbak, siapa nih saya panggil nih? Mbak Puji, Mbak Tika, atau Mbak Lian? Atau Mbak Lia? Mbak Lia? Puji aja Pak, nggak mau Pak. Oh, Mbak Puji, oke. Selamat siang Pak. Misalnya alat lab ada trouble yang menyebabkan tidak bisa untuk mengerjakan sampel atau pemeriksaan. Kemudian pemeriksaannya dirujuk, apakah hasil rujukannya itu dimasukkan hasilnya langsung ke sistem atau dilampirkan dalam bentuk attachment di hasilnya. Nah ini korelasinya, korelasi benar ya? Korelasinya berhubungan dengan penjelasan dari Pak dosen Yedi nih. Tadi untuk tergantung SOP ya, tergantung SOP dari laboratorium masing-masing. Kalau memang untuk meminimalisir dari apa ke tingkat masing-masing punya tanggung jawab ya, tanggung jawab lab kita sama tanggung jawab lab perujuk itu cari aman ya, dilampirkan dari hasil yang cetak yang ada di lab kita. Itu cara amannya. Tapi kalau misalnya memang mau merekam atau menghistori terhadap parameter mana yang dirujuk, itu bisa boleh diinput gitu. Jadi tinggal bagaimana kita SOP-nya masing-masing. Apakah itu mau hanya sebagai lampiran, hilang
historinya tanpa kita melakukan backup atau melakukan penyimpanan database yang terujuk ya. Atau memang kita diwajibkan untuk tetap merekam atau meng-save atau meng-add parameter tersebut di LS kita. Nah, kebetulan kalau memang itu di tools kita nih belum kita aktifkan tuh eh, apa rujukan parameter rujukannya. Nah, ini untuk memang mensimulasikan hal itu, nanti saya coba koordinasikan dengan tim ya. Apakah itu nanti kita jadikan sebagai tools kita bersama atau memang cukup ya udah diambilkan saja gitu. Oke, seperti itu kali Mbak Puji ya. Halo Mbak Puji. Kira-kira cukup jelas Mbak Puji? Baik Pak, makasih Pak. Ya, nanti saya koordinasikan dulu dengan tim. Kalau memang mau simulasikan merekam histori dari perujuk, is oke, nggak masalah. Itu malah menjadi kelengkapan tools kita bersama, gitu ya. Oke, ada tambahan dari Mas Jadi. Silakan Mas Jadi. Baik Mbak Puji, mungkin kalau misalnya alat kimia yang rusak, pemeriksaannya sama ya. Bisa misalnya inputannya kreatinin sama urea, misalnya alatnya rusak. Itu tergantung ke Mbak ujinya di lab atau dokternya mau hasilnya misalnya kreatinnya dari luar 3,1 mau dimasukin secara manual ataupun mau dibuatkan master data misalnya kreatininnya anggaplah dirujuk ke eh, klinik Z misalnya bikin aja kita buatkan master kreatinin klinik Z nanti penampilan penampilan dari hasilnya tetap kreatinin bisa mau masukkan terlampir atau mau masukkan secara salin tergantung lagi ke orang labnya mau diterlampir atau mau disalin atau mau dibuatkan sesuai hasil rujukannya begitu. Selama saya di lab biasanya begitu. Nanti biasanya tergantung PJ-nya kalau dokternya nggak ada tergantung sayanya misalnya gitu. Mau saya salin, mau saya minta ke vendor LAS-nya, Mas tolong dibuatkan hasilnya begini sesuai ini ya, dibuatkan sama pihak vendornya. Ataupun misalnya udah ada biasanya kalau yang simple-simple misalnya glukosa, kreatinin, ureum biasanya kalau kita di lab itu cuma salin sedikit aja is oke biasanya gitu. Tapi mungkin kalau yang ada gambarnya, ada segala macam yang nggak bisa disalin LS kita biasanya terlampir. Tapi tergantung juga nanti kalau LS mampu membuatkan gambarnya is oke aja gitu. Nanti biasanya kalau di lab biasanya kalau yang simple-simple yang cuma ngetik beberapa angka, masukin negatif, positif, eh, misalnya angka 30 segala macam itu biasanya kita masukin salin aja hasilnya. Tergantung lagi dokternya ataupun PJ sheet-nya ataupun kepala unitnya gitu sih selama saya di lab gitu. Jadi, harusnya bisa ya di LAS itu bisa disettingkan gitu. Jadi secara umum bergantung daripada kebijakan daripada laboratorium itu sendiri. Ini tentang hasil dari rujukan ya. Apakah misalkan bisa untuk dibuatkan manual input tetapi akan diberikan catatan atau misalkan copy paste ya kan sehingga akan dilampirkan atau maaf akan diupload ya kan atau akan diberikan attachment ya sebagai tambahan kelengkapan informasi atas hasil pemeriksaan tersebut. Jadi kembali lagi kepada yang diharapkan ataupun yang diinginkan oleh pimpinan daripada laboratorium itu sendiri. Nah, dari tiga hal itu kami punya kemampuan untuk melakukan itu semua. Jelas kalau misalkan manual input jelas itu memang relatif akan dilakukan secara otomatis oleh tim TLM-nya yang bersangkutan. Kalau itu memang harus ada lampiran yang diupload, mungkin itu akan customize yang harus disiapkan oleh tim developer kami, ya kan? Atau begitu pun dengan sistem attachment misalkan sebagai bukti lampiran hasil daripada pemeriksaan yang dirujuk seperti itu. Saya rasa seperti itu ya. Oke, Mbak Puji, aman? Aman Pak, makasih Pak atas Oke, ya sebagai bonus Mbak Puji dengan Mas Ivan ya, Mas Zidan ya, akan kita custom
permintaan tersebut agar tools kita untuk Poltekkes itu menjadi mendekati sempurna, walaupun memang belum sempurna, gitu ya. Sebelum kita akhiri, kira-kira ada yang perlu dipertanyakan kembali, karena saya lihat di kolom chat udah tidak ada yang mengirim nih, belum tidak ada yang apa submit. Atau ada pertanyaan langsung, ingin sound yang mau dihidupkan langsung nggak apa-apa, lewat chat juga nggak apa-apa. Bagaimana teman-teman mahasiswa semuanya? Kira-kira sebelum diakhiri ada yang perlu dipertanyakan lagi atau tidak? Atau kita yang nanya. Atau kita yang nanya. Bagaimana Mbak Dila dengan timnya? Mbak Rini nggak kedengaran suaranya nih? Ada nggak Mbak Rini ya? Ada nih, Pak. Oh iya. Iya, Ini iya. ketuanya Mbak Dila sama Mbak Rini ya, masing-masing kelas ya? Cuman penanggung jawab Oh, mata kuliah Mbak Dila kelas A apa kelas B? apa? Oh, Mbak Rini berarti kelas B ya? Kelas B, Pak. Oke, siap. Oke, bagaimana? Ada yang perlu dipertanyakan kembali atau kita cukupkan? Sepertinya cukup, Pak. Cukup. Nah, di sini kita sepakat ya, kita sepakat minggu depan kita akan login berdasarkan nick masing-masing ya. Karena Pak. nanti karena nanti akan termonitor di dashboard penilaian kami. Dan dashboardnya itu nanti juga bisa diakses di tim-tim tim mahasiswa semua. Jadi ketahuan nih mahasiswa mana yang centang silang yang belum dilakukan ataupun yang sudah gitu ya. Dan login yang kemarin, login admin itu tetap dilakukan ketika ingin mengeksplor atau melogin kembali. Eh, jadi gini, untuk login nick itu boleh dilakukan di saat jam pelajaran ya. Di saat jam pelajaran kita melakukan login nick. Tapi di luar jam pelajaran atau di luar progres jam pelajaran, silakan login pakai login yang kemarin. Karena kenapa? Biar supaya tidak bentrok dengan nilai yang terrecord secara otomatis. Karena nilai akan terrecord secara otomatis berdasarkan privilege dari nick NIM dari NIM masing-masing mahasiswa gitu ya. Jadi jangan sampai login itu dilakukan untuk mengeksplor dari registrasi sampai cetak, setting parameter itu nanti berantakan nilai nilai mahasiswa tersebut gitu maksudnya. Oke? Oke. Oke Mbak Dila, Mbak ini bagaimana dengan tim? Mbak Dila, Mbak ini aman? Aman, Mas. Udah cukup kayaknya. Oke, kalau gitu dari saya cukupkan sampai di sini. Kita ketemu lagi di minggu depan. Bagaimana Mas Edi, Pak Des? Oke, dari kami cukup materi pembelajaran kita. Semoga apa yang eh, apa yang disampaikan oleh Mas Edi dan disampaikan oleh saya eh, bisa bermanfaat dan bisa menjadi solusi pemahaman terhadap teknologi LAS itu sendiri. Dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Nah, Kalau ada ditanya, nanya aja.